Halo Mominers, apa kabar? Apakah euforia kalian masih berlanjut pada tanggal ini, tanggal 9? Kayak berapa ya? 2 hari setelah pertandingan semifinal yang super menegangkan antara Inter lawan Barcelona. Apakah masih lanjut? Nah, kalau aku masih, setiap aku buka HP, selalu cari berita soal Inter lawan Barcelona. Lihat cuplikan-cuplikan, aduh, mini gamenya aku tonton lagi. Di video itu kan selalu ada mini game, maksudnya yang extended highlight yang sampai berapa, 7 menit apa 8 menit. Nah, dari situ ternyata aku sadar juga masih banyak fans Barcelona, bahkan pemain Barcelona, bahkan fans Milan. Jangan tanya kenapa fans Milan nyempil. Masih banyak yang suka menyerang Inter, terutama tentu saja sekitar tentang wasit si Graham Marciniak apa Graham siapa namanya itu, yang dianggap, sekali lagi dianggap itu membela Inter, menguntungkan Inter. Oke, tapi kita bahas nanti ya. Sebelum itu aku mau kabarkan lagi, untuk giveaway pengumumannya itu akan aku undi besok ini. Karena masih ada beberapa ini, aku masih lihat view-nya masih nambah, komennya selalu nambah. Buat kawan-kawan yang nggak tahu nih, di konten yang kalian minta 1 jam, aku kasih 1 jam. Aku ada giveaway di sini. Caranya gampang sekali, kawan-kawan. Hanya tinggal menulis komentar di video itu. Nanti otomatis aku undi. Gimana komposisi giveaway-nya? Pokoknya ada 4 giveaway. Ada untuk member, ada untuk non-member, dan sebagainya. Pokoknya kalian terima beres saja. Yang perlu kalian lakukan hanya tulis komen. Udah, itu aja. Nggak usah lagi ini. Oke, tapi tolong jangan nyepam ya, komennya yang benar-benar komen gitu. Oke, sekarang kita akan mulai dengan berita pertama. Beritanya agak ini dulu, agak tidak mengenakan. Henrikh Mkhitaryan cedera. Dan terus terang di titik ini aku nggak terkejut sama sekali, karena sebenarnya kurang turun kayaknya ya. Karena apa yang ditunjukkan Henrikh Mkhitaryan di lapangan, bagaimana dia di-abuse oleh Inzaghi, itu aku heran kenapa nggak cedera dari sebelum-sebelumnya. Tapi lawan Torino dia udah nggak bisa main karena ada ketegangan di paha kanan. Oke, itu Mkhitaryan, tapi kayaknya ini bukan masalah serius. So, kemudian berikutnya adalah Luis Enrique. Ada perkembangan. Inter dikabarkan sudah ada kesepakatan personal dengan bintang Marseille ini. Kesepakatan personalnya ya soal bonus, soal gaji. Nah, yang belum itu adalah dengan pihak Marseille-nya, karena mereka masih ngotot minta 30 juta, sedangkan Inter maunya maksimal 25 juta. Bagaimana kelanjutannya? Kemungkinan ini bakalan jadi karena begini, Inzaghi ingin sektor sayap kanan Inter itu bukan cuma Dumfries yang ada di sana, karena kita sama-sama tahu dari segi menyerang, begitu Dumfries ditarik, Darmian masuk, kita udah mati. Serangan dari kanan itu nggak ada. Kalau bertahan masih oke Darmian, tapi dari sisi serangan itu nggak ada. Di kiri, di Marco, ketika dia diganti si Agus Rambut, itu masih lumayan, masih ada serangan. Agus kan dia sempat ngegol, sempat asis lawan apa itu ya yang sebelumnya itu. Jadi enggak terlalu masalah di kanan ini. Bahkan lebih jauh lagi, Luis Enrique ini hadir bukan hanya sebagai backup dari Dumfries, tapi dia akan berkompetisi untuk memperebutkan tempat utama di tim. So Dumfries nggak bisa tenang-tenang, walaupun sekarang ini Dumfries lagi di atas awan banget karena performanya wow. Oke, nanti kalau ada perkembangan lagi akan aku kabarkan. Berikutnya adalah, ingat ketika aku bilang bahwa aku nggak nyalain kalau ada kawan-kawan yang sudah putus asa ketika 3-2 itu, ada yang tidur lah, ada yang ternyata bahkan ada nih bilang Materazzi pun sudah berusaha ingin keluar dari stadion, tapi karena masih ngantri keluar, belum sempat keluar, tahu-tahu Inter sudah ngegol, dia nggak jadi keluar lagi, duduk di Materazzi dimalu-maluin aja. Tapi tetap kita tahu Materazzi ini adalah seorang Interista sejati. Oke. Nah, yang ini Cassano. Lagi-lagi Cassano strikes back. Mereka tidak layak lolos ke final. Tapi ini aku nggak ngerti sebenarnya Cassano. Ini apa mungkin gorengan media saja atau gimana? Karena secara umum komentarnya itu bagus, tapi bagusnya itu terhadap pertandingannya yang bagus. Tapi tentang Inter Milan dia memang bilang ya mereka tidak layak lolos karena
Walaupun ketika skor itu 2-0, Barcelona yang terus yang pegang bola. Tapi sebagai fan Inter dia bilang, saya sangat enjoy, kesenangan saya double kalau bukan karena kalau bukan karena Sommer, pokoknya intinya gara-gara Sommer aja. Itu ketika 2-0 sebenarnya katanya Barcelona itu bisa aja bikin jadi 4-2. Ya ada benernya. Tapi kalau dibalik ya bisa aja Inter yang 4-2 langsung kan. Kalau ngomong bisa aja ya bisa aja gitu. Aku nggak ngerti sama Casano ini, kadang-kadang pingin tak tinju aja. Udahlah, oke, itu sekedar intermezzo. Aku tahu banyak yang beli kalau Casano nggak usah dibahas. Tapi ini bumbu gitu loh. Kalau bumbu itu kayak kalau ada garam jangan dimakan. Iya, garam memang jangan dimakan. Tapi kalau ketika dicampur di bumbu itu jadi enak. Kemudian ada Vieira dong, mantan legenda Juve, mantan legenda Inter juga, dia bilang kan hadir. Dan dia langsung seolah-olah langsung membantah si Casano. Dia bilang layak menang. Inter layak menang. Tidak ada yang namanya seperti omongnya Casano, wah tidak layak ke ini, tidak layak ke final. Kalau dia bilang Inter layak menang, layak lolos, dan dia bilang dia akan hadir di Munich dan mendukung Inter habis-habisan. Wow, Vieira aja gitu. Nah, ini kemudian Bastoni, aku mau bahas Bastoni. Kawan-kawan mungkin banyak yang tahu, tapi bagiku statement dari Bastoni ini adalah inilah yang menggambarkan karakter Inter. Kalau Pedri yang bilang wah UEFA harus investigasi, bahkan Gavi itu dia ada bilang bahwa mereka takut dengan kami, makanya kami tidak diloloskan sengaja karena mereka takut dengan musim yang kami jalani. Aduh, padahal Gavi ini memang buta sejarah. Udahlah, karena sudah aku bahas di konten yang 1 jam ini. Anyway, kita bahas ininya Bastoni ya. Dia bilang begini, baru sekarang saya menyadari betapa luar biasanya apa yang kami lakukan pada hari Kamis. Usaha yang kami lakukan di lapangan itu benar-benar masif dan itu terbayar tuntas. Dan juga energi yang tak terlupakan dari para fans. Saya sangat bersyukur untuk setiap rekan saya, spirit, rasa lapar dan hati yang kami tumpahkan. Bertarung di sisi kalian adalah hal yang membuat segala pengorbanan yang kita lakukan sejak anak-anak terasa pantas. Respect, dia bilang begini, respect bagi lawan kami. Mereka menunjukkan kekuatan dan semangat yang luar biasa. Dan kredit khusus untuk seorang bocah ajaib yang luar biasa bagus, Lamine Yamal. Kamu adalah monster. Bayangin, Bastoni ini memuji-muji lawan. Itulah karakter Inter. Respect dengan lawan. Untuk semua Intristi, sampai jumpa di Munich. Terima kasih untuk segalanya. Itu kata-kata Bastoni. Bagiku Bastoni bukan hanya Bastoni ya. Ini benar-benar menggambarkan mentalitas Inter bahwa kita tidak takut tapi kita respect terhadap lawan. Enggak seperti pecundang yang UEFA harus investigasi lah. Mereka takut dengan kami lah. Mungkin karena anak muda kali ya sih. Anyway, tentang permintaan investigasi dari Pedri itu ya jelas UEFA secara total membackup Marciniak walaupun kritik dari Barcelona. Jadi mereka bilang tidak ada masalah menurut Marca. Ini nggak ada, cuma riuh-riuh aja. Aku terus terang, ini kemarin kan sudah di 1 jam itu aku bahas setiap gol apa yang dipermasalahkan. Nggak ada itu yang bermasalah. Soal penalti Lautaro itu memang sudah jelas. Aku nggak ngerti Wenger itu kenapa dia bilang itu harusnya nggak. That's BS. Itu jelas penalti. Si Kubarsi Martin Kubarsi, anggaplah Kubarsi, dia nekel. Yang kena itu kakinya Lautaro, terus kakinya Lautaro ngenain bola. Ya udah, pelanggaran apa lagi yang mau diprotes? Kemudian
Ini yang aku lupa bahas tempo hari, pelanggaran Dum terhadap Gerard Martin ketika gol penyama kedudukan di babak kedua di menit 93. Banyak sekali ini kan diperlihatkan, tapi yang lucunya adalah begini. Yang diperlihatkan itu hanya sebenarnya ini kok nggak ada ini kok. In webcam. Nah, ini harusnya ada ini. Oh, lupa mengaktifasi. Nah, ini baru kelihatan aku di pojok kiri bawah. Meet the Grahams ini adalah salah satu, kalau kawan-kawan lihat di medsos ini banyak banget ini yang katanya pelanggarannya Dumfries ini dibolak-balik. Kawan-kawan lihat setas, ini bolak-balik terus ini. Di sini aja kelihatan seolah-olah itu si Dumfries yang nendang Gerard Martin, padahal dari sini aja udah kelihatan. Itu kan bola 50-50, bukan bolanya si Martin, karena itu bola umpan dari Thuram kalau nggak salah, kemudian mental, sama-sama ngejar bola. Posisi Dumfries di depan, ini kan kelihatan dia lebih di depan. Di sini mereka pinter, ini aja dibolak-balik sehingga seolah-olah Dumfries yang nendang. Padahal kalau dilihat dari awal itu kelihatan banget dari sini ya, kelihatan banget ini. Aku akan perlihatkan ini. Belum kelihatan, aku akan cari yang lain lagi. Ini agak susah nyarinya. Nah, ini ya, lihat ya. Ini patak. Ini yang pertama. Kawan-kawan lihat di sini. Dumfries itu berusaha ngambil bola. Ini anggaplah ini kakinya Dumfries ngambil bola. Siapa yang nendang dari belakang? Dia yang nendang dari belakang. Tapi yang kena itu adalah kakinya Dumfries, yang mengenai kaki Dumfries itu adalah apa ini namanya, tulang keringnya. Tapi kalau lihat tuh, yang mengayunkan itu siapa? Dia yang dari belakang. Dan ini belum selesai. Kalau yang di sini dipotong segini, padahal ini masih ada lanjutannya, dan di sini kelihatan banget. Itu first hit dikasih tulisan ini. Setelah itu ini sekarang lihat, kelihatan banget, bang, jelas banget Pak. Dia yang nendang kakinya Dumfries, dia yang jatuh, mereka minta pelanggaran. Ini apa? Ini kenapa aku nggak terlalu bahas terlalu banyak kemarin, bukan kemarin ya, lusa, karena aku ngerasa nggak ada yang perlu diributkan di sana. Pertama, Dumfries kan biasa aja karena bolanya di sampingnya, dia mau ngambil, tapi kemudian dia yang ini nendang dari belakang. Cuma nendang itu yang kena tulang keringnya, yang kena sepatunya Dumfries. Seolah-olah kalau cuma tek di bolak-balik aja, seolah-olah Dumfries yang jadi nendang. Tapi kalau dilihatin dari awal, dari pertama prosesnya itu, nah, sorry, aku lihat ini benar-benar aku sebel. Kalau dilihatin dari sini, dari benar-benar prosesnya kelihatan dia yang nyapu petus. Terus yang lanjutannya itu kemudian yang ini kemudian dia sendiri yang nendang betisnya Dumfries yang kedua itu. Apa dong dasarnya minta pelanggaran? Dan kalau kawan-kawan melihat di media sosial, dia video-video ini banyak banget yang ini sampai disindir, ya udah hubungi pos polisi terdekat. Ini bahkan ada, bisakah kita berbicara tentang Martin yang menendang Dumfries? Emang kenyataannya dia yang nendang. Cuma bedanya Dumfries itu dia nggak jatuh pada ditendang, nggak kayak kalau kena dikit wah kayak kesakitan itu. Bahkan ada lagi yang sama Gerard Martin apa sama Inigo Martin, Dumfries ditarik-tarik, nggak jatuh Dumfries, tapi kemudian Dumfries melakukan Ronaldo chop, yang ada pasti kawan-kawan lihat Ronaldo chop. Nah, si ini karena dia menghalangi kan gini kan, pas Ronaldo chop disentuh ini ya terus jatuh, itu juga dia minta pelanggaran. Enak aja. Aduh. So
Ini bahkan banyak yang nyerang. Martin lah yang mengenai Dumfries, nggak ada pelanggaran. Jadi sudah ku bilang Barca tanpa wasit dan VAR nggak bisa apa-apa. Kapan Barcelona juara Liga Champions saja ada VAR? Sama kayak itu. So bagiku sih ini udah jelas. Bahkan kalau mau komplain sebenarnya Inter yang lebih layak komplain karena lebih banyak ini keputusan itu yang sebenarnya merugikan Inter. Tapi Inter menang ya ngapain komplain kalau udah menang kan. Yang paling kelihatan ya pas Bastoni memberikan umpan brilian terhadap Barella pada saat skor udah 4-3 tapi kemudian langsung disemprit padahal Barella udah one on one dengan kiper. Kemudian apa lagi ya? Aduh ada itu aku lihat ada lagi satu tapi lupa banget. Pokoknya mereka itu sebenarnya banyak diuntungkan. Aku tidak bilang wasit ngebelain Barca, no. Bagiku wasit sangat oke. Tapi bilang ada beberapa keputusan wasit yang justru sebenarnya menguntungkan mereka. Makanya omongnya Hansi Flick setiap situasi 50-50 selalu mereka yang diuntungkan. Itu lebay banget. Kayak ini. Ini sama sekali bukan situasi 50-50. Dia yang nendang kakinya Dumfries, cuma nendang tapi yang kena malah tulang keringnya sendiri. So itulah guys, aku nggak ngerti. Jadi bagiku Casano itu orang goblok. Dia bilang Inter tidak layak ke final. Semua fans bola kecuali fans Barcelona dan fans Milan semua bilang Inter menyajikan pertandingan yang bagus, layak ke final. Pundit Thierry Henry bahkan Vieira bilang juga nggak ada bilang, cuma iya fans-fans itu aja yang gini. So itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Ingat besok aku akan lakukan ini ya, undian untuk giveaway-nya. Kalau kawan-kawan ada yang belum menulis komen di itu, silahkan tulis komen. Ini videonya aku liatin sekali lagi. Video yang ini ya, yang 1 jam ini, kawan-kawan tinggal tulis komen aja, otomatis akan aku pilih melalui undian. Ada yang aku pilih juga komen yang paling bagus, yang menurutku paling bagus itu juga aku pilih. Kemudian ada juga yang untuk member. Oke, ciao guys, sampai jumpa, terima kasih.